فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Haq, hadir juga perangkat RW, ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim beserta anggota, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak bosan-bosan kita ucapkan segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa meluangkan waktu hadir ke Masjid Nurul Haq ini. Tentu kehadiran kita hadir dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat Nabi junjungan, Nabi tauladan, Nabi pujaan, Nabi kebanggaan, yang ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 4 Januari tahun 2024. Itu menunjukkan bahwa sekarang kita sudah berada pada tahun baru Masehi. Tentu tahun 2023 telah berlalu di dalam sejarah kehidupan kita ini. Dia tidak akan mungkin kembali untuk selamanya. Tentu beruntung bagi mereka yang telah mengisi usianya dalam 1 tahun kemarin, usia yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Dan merugilah bagi mereka yang telah menyia-nyiakan usianya pada 1 tahun kemarin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita membahas tentang apa harga waktu itu dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu, waktu atau masa itu bagaikan garis lurus yang terbentang ke depan tanpa batas. Kita ini tidak tahu kapan waktu atau masa dimulai dan kapan waktu dan masa berakhir. Tetapi yang jelas ketika kita lahir ke dunia ini, kita sudah berada pada ruang dan waktu. Di dalam kitab suci Al-Quran setidaknya ada 4 kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu atau masa. Yang pertama dahar, yang kedua ajal, yang ketiga asar, yang keempat waktu itu sendiri disebut. Jadi ada kata apa dalam Quran disebut berkaitan dengan waktu atau masa. Dahar, ajal, asar, waktu itu kalau secara makna kebahasaan itu artinya masa atau waktu. Tetapi ada bedanya Bapak Ibu. Ketika Al-Quran berbicara tentang dahar, itu maknanya adalah waktu atau masa dengan kehadiran alam semesta ini. Jadi selagi alam semesta ini masih ada, dahar masih ada.
seseorang yang lahir pada tahun 1970, maka pada tahun 1969 alam semesta masih ada, ya kan? Dan lahir tahun 1970, tahun 1969 alam semesta masih ada atau belum? Masih. Seseorang yang meninggal pada tahun 2023 kemarin, tahun 2024 dan seterusnya, alam semesta masih ada. Itulah disebut dengan dahar. Selagi alam semesta ini masih ada, dahar tidak akan pernah berhenti bergerak. Itu yang pertama. Ketika Al-Quran berbicara tentang dahar adalah masa kehadiran alam semesta. Yang kedua, ajal. Ajal itu adalah waktu atau masa di mana segala sesuatu akan berakhir, hancur binasa. Wal awwal wal akhir. Setiap yang berawal pasti berakhir. Setiap yang diciptakan pasti berujung kepada kebinasaan, kehancuran. Karena sifat alam ini adalah mutaghayyir, terus terjadi perubahan demi perubahan. Maka batas kehancuran itu disebut ajal. Bapak Ibu, mungkin selama ini yang kita tahu ajal itu hanya berkaitan dengan manusia. Si anu lah meninggal, lah datang ajal. Tapi sebenarnya tidak. Ajal itu sebenarnya berkaitan dengan alam yang ada di sekitar kita. Meja ini punya ajal kehancuran. Bola lampu ini punya ajal. Ajal putihnya kan ada kan? Itu ajal namanya. Kendaraan yang kita beli dulu baru, dia akan datang ajal kehancurannya itu, hancurnya. Ibu-ibu punya jilbab, punya baju, itu ada batas kehancuran, itu ajal namanya. Masa atau waktu berakhir. Yang ketiga, asar. Itu disebutkan dalam Quran asar. Asar itu adalah waktu dikala manusia mulai lahir ke dunia sampai dia wafat. Perjalanan waktu lahir sampai dia wafat itu asar namanya, Pak. Maka setiap manusia asarnya tidak ada yang sama. Orang yang lahir sama-sama lahir, kambal lahirnya, itu asarnya tidak sama, kematiannya tidak sama. Ya kan? Ada Bapak Ibu orang yang kambal lahir matinya sama loh. Nah, jarang kita lihat. Kecuali keduanya sama-sama bunuh diri, itu ya tu, ya kan? Nyo lahir sama misalnya ke dunia, meninggal tentu sama. Asar manusia beda. Asar saya dengan Bapak Ibu beda. Dan Bapak Ibu yang hadir kini, asarnya tidak sama, ya kan? Jadi asar itu adalah waktu dikala manusia lahir ke dunia sampai dia wafat. Itu asar perjalanan waktu itu. Ada satu lagi, Pak, waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu itu adalah masa di mana manusia mulai bekerja sampai bekerja terakhir, sampai batas dia terakhir bekerja. Misal, Bapak Ibu kalau bakar rajo di kantua masuk jam berapa kini, Pak Ibu? Ibu nak masuk mesti bakar rajo kan? Jam berapa masuk gini rata-rata? 7.30 nak. Nah, pulangnya jam berapa? Setengah 3 sampai tu jam 4. Nah, ini macam-macam lo pulang kau, Pak. Ya nak. Kalau jam 7.30 nyo pulang jam 4 misalnya, perjalanan bekerja dia dari 7.30 sampai jam 4 itu disebut dalam Quran waktu. Salat ini Bapak Ibu itu memiliki jadwal waktu. Salat subuh, di mana mulai jadwal waktunya, di mana berakhirnya. Kalau salat subuh dimulai ketika fajar shadiq mulai terbit,
bukan fajar kazibnya Pak. Fajar tu ada dua mah, kazib cek, sadik cek. Awak salat subuh aku mulainya dari fajar sadiknya, ya kan? Mulai dari fajar sadik sampai matahari terbit. Kalau lah tabi matahari semayang, awak berarti awak menstor ibadah awak kepada Allah bukan pada jadwalnya Pak, ya kan? Sama bapak ibu masuk jam 7.30, jam 7 sebenarnya lu boleh masuk lah Pak, kan ulun jadwalnya lah. Awak ngurus ke kantor misalnya, yang urus ke kantor tu KTP utus Pak, ini dibuka 7.30, jam 7 bisa nak buka tu. Kantor tu buka mungkin urusan dah, kan? Alun-alun ada proses bekerjanya lah. Salat zuhur waktunya mulai ketika matahari mulai condong ke barat, kan dua matahari di tengah-tengah condong seketik ke barat. Tu masuk ke zuhur tu. Sampai nanti bayang-bayang sepanjang badan kalau kita cari dalam hadis. Waktu salat asar ketika bayang-bayang sepanjang badan sampai matahari terbenam. Waktu salat maghrib ketika matahari terbenam sampai hilangnya awan senja merah. Jadi kalau lah hilang awan senja merah, salat berarti salat maghrib tidak berada pada jadwalnya. Maka salat yang paling pendek waktunya salat maghrib Pak. Waktu salat isya dikala matahari awan senja merah sudah hilang sampai nanti pada jam 12 malam satu pendapat. Ada yang menyebutnya sampai sebelum fajar sadik terbit kembali. Ini disebut dengan waktu dalam Quran, di mana kita mulai bekerja sampai pekerjaan kita berakhir. Bapak Ibu, saya ingin membahas kata asarnya Pak, karena asar itu yang kita sebutkan tadi berkaitan pada diri kita sendiri, waktu dikala kita lahir sampai kita wafat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan asar ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Coba kita lihat surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal asri. Dalam kaedah bahasa, kalau ada waw di pangkal kalimat masuk kepada isim barisnya di bawah, itu bukan waw ibtidak namanya Pak. Kalau ibtidak itu artinya dan. Tapi kalau waw terletak di pangkal kalimat masuk kepada isim baris isim itu akhirnya di bawah, itu waw namanya qasam itu. Waw qasam itu dipergunakan Allah untuk bersumpah. Artinya tidak dan lagi, demi masa gitu. Itu sumpah. Bapak Ibu, ketika Allah mempergunakan alam untuk bersumpah, itu menunjukkan bahwa kehadiran alam itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Sabuin saja loh Pak. Walail demi malam, wan nahar demi siang, wasyam demi matahari, wal qamar demi bulan, wan nujum demi bintang. Seluruhnya itu pergerakan waktu itu Pak. Kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada kehidupan manusia di bumi. Asar dipergunakan Allah untuk bersumpah karena kehadiran masa dan waktu dalam hidup kita sangat penting. Mengapa penting Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, awak kok sebenarnya kumpulan waktu-waktu sebab. Itu sebabnya Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan al-waktu wal hayah. Waktu itu sesungguhnya hidupmu sendiri itu waktu. Jadi kita ini kumpulan waktu-waktu. Ketika waktu telah berlalu, berarti masa kehidupan kita ini berkurang. Misalnya tahun 2023, kini lah tahun 2024, berarti kan kurang setahun Pak. Waktu tua lah kurang setahun. Kalau kini umur Bapak Ibu 62 tahun, ya nak, baganti setahun tu 63 Pak, meninggal 65 barat tinggal tu Pak, 2 tahun waktu alih kena. Jadi awak kan memang perkumpulan waktu. Itu sebabnya kita isi waktu atau ndak isi waktu ke Bapak Ibu, kita akan mencair Pak, seperti bongkan es. Tahu Bapak Ibu bongkan es, batu es gadang tu, alat ta'ala di mungku Bapak Ibu, caliaklah kira-kira gak 5 jam.
Ale do batu es tu. Kita bekerja tidak bekerja, berbuat tidak berbuat, beribadah tidak beribadah, kita akan mencair di telan waktu. Itu sebabnya waktu bisa mencincang manusia. Saya lihat Bapak Ibu hari demi hari, bara banyak orang tak menghargai waktunya, Pak. Betul tak? Bapak Ibu cari seorang, bara banyak manusia kau tak menghargai waktu gini. Duduk di muka TV 5 jam. Ya bu, nak do ibu itu doh. Kurang duduk di lapau calik Bapak Ibu calik ini di lapau tu berapa jam duduk tu Pak? Ada orang di tepi jalan duduk, metong motor nak lewat saja. Berapa jam tu? Abeko mota lah berapa jam lo, tidur lah berapa jam lo. Main game lah berapa jam lo. Bara waktu tak buang tu Bapak Ibu. Ya nak? Kemudian tanpa awak sadari kirolah tua so apa? Tanpa awak sadari. Bapak Ibu nanti tinggal di perumahan kau berapa tahun kau? Berbeda nak wajah Bapak Ibu ketika pertama tinggal kamari juk ini. Ya kecil mau tak berbeda cuma. Berarti berbeda kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau memang waktu itu penting sekali hadir dalam kehidupan kita, lalu bagaimana kita mengisi waktu kau Pak? Sebab kalau nak isi Bapak Ibu, ini akan taruh berlalu. Ambo sabut kepada Bapak Ibu tadi, bakarajo tak bakarajo waktu nak akan pernah menunggu awak. Awak menunggu waktu atau waktu menunggu awak? Awak menunggu waktu nak pernah menunggu awak Bapak Ibu. Awak pagi menunggu datang sore, siang menunggu malam. Untuk apa nya ditunggunya ke datang sebab? Untuk apa menunggu waktu sore di waktu paginya ke datang se? Dan waktu tidak pernah menunggu kita. Dia gerak kekuatan besar Bapak Ibu yang tidak bisa diambat itu waktu. Maka menurut sementara ulama, untuk mengisi waktu kau ada 3 caranya Pak, supaya waktu akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jangan sampai Bapak Ibu awak menyasar beko waktu awak tak buang. Menyasarnya awak kau bukan dikala awak bakarajo tu Pak, tapi menyasarnya beko pedujuang. Maka asar tu kan di waktu asar orang menyasar, di waktunya gaib Pak. Orang kalau membunuh orang lain masuk penjaranya, ketika membunuh dia menyesalnya. Dia menyesal nanti lah masuk dalam penjara. Masuk muda belum tentu orang menyesal Pak, tapi kalau lah tuanya menyesal kok. Berapa banyak orang-orang tua menyesal, tak pandai baca buku semayang, tak pandai baca Quran. Kama dulu. Bapak dibuang waktu. Iya kan? Bapak Ibu, ada 3 hal menurut sementara ulama untuk menghargai waktu atau mengisi perjalanan waktu ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa iza faraghta fansab." Apabila engkau sudah selesai mengerjakan suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Jadi Allah ingin menyampaikan dalam ayat ini Bapak Ibu, tidak ada bagi awak ruang waktu ke sebenarnya Pak. Bapak ibu-ibu misalnya tuan-tuan di rumah, kalau ibu lah selesai pagi-pagi memasak, perlu tidak memanung panjang-panjang nonton TV lo?